Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita berjumpa lewat kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim dengan membacakan kitab Mukhtasar Al-Amthal karya Ayatullah Syekh Makarim Asy-Syirazi. Kita masuk kepada ayat 51, 52, 53 dan 54 dari surat Al-Baqarah. Pada kajian yang lalu kita sudah membicarakan tentang bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejahatan dan kekejaman Fir'aun pada masanya. Yang terakhir Allah menyelamatkan mereka ketika menyeberangi lautan dengan pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Pada ayat yang 51 ini kita akan membicarakan seputar Bani Israel dan penyelewengan yang mereka lakukan pada waktu itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz wa'adna Musa 40 lailah thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah wahai kaum Bani Israel ketika kami memberikan janji kepada Musa alaihissalam selama 40 hari 40 malam. Kemudian kalian semua ketika ditinggalkan oleh Musa alaihissalam tersebut menjadikan anak sapi sebagai sembahan kalian, dan kalian orang-orang yang zalim, yang durhaka dan berbuat sewenang-wenang. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Tapi kata Allah, kemudian kami mengampuni dan memaafkan kalian dengan kesalahan tersebut, yaitu menyembah anak sapi sebagai Tuhan, sebagai sembahan. La'allakum tashkurun, barangkali kalian dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan wahai Bani Israil, ingat pula ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, kitab Taurat, dan juga Al-Furqan sebagai pemisah antara hak dengan batil. La'allakum tahtadun, barangkali kalian mendapat hidayah dan petunjuk dengan bimbingan Nabi Musa tersebut dengan kitabnya yang kami turunkan. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wahai Bani Israel, ingat pula ketika Musa berkata kepada kaumnya, kepada kalian, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim, telah berbuat aniaya dan sewenang-wenang dengan menjadikan anak sapi sebagai sembahan kalian. Itu adalah salah dan keliru. Fatubu ila barikum, maka bertaubatlah
kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, satu sama lain saling membunuh. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum, yang hal itu merupakan kebaikan atau lebih baik di sisi Tuhan kalian. Fataba 'alaikum, maka Allah menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha pengasih dan penyayang. Inilah 4 ayat yang akan kita bahas secara ringkas pada kajian kita kali ini. Pertama, tentang penyimpangan kaum Bani Israel. Akbaru inhirafati Bani Israel, penyimpangan dan penyelewengan terbesar pada Bani Israel. Fi hadhil ayatil arba' takidun ala maqtain akhar min tarikh Bani Israel. Pada 4 ayat tadi yang saya bacakan itu terdapat kisah yang mengokohkan penggalan-penggalan kisah yang lain di dalam sejarah Bani Israel. Wala akbari inhirafin usibu bihi fi tarikhim al-tawil, dan hal itu merupakan penyimpangan yang terbesar di sepanjang sejarah yang menimpa kaum Bani Israel yang panjang. Wa huwa al-inhirafu an mabda'i tauhid, yaitu penyimpangan dari dasar-dasar tauhid. Wal ittijah ila ibadatil ijal, dan mereka berpindah kepada menyembah anak sapi. Dari menyembah Allah berpindah kepada menyembah anak sapi. Ini satu penyimpangan yang luar biasa besarnya. Wa hadza ta'kidu tadhkirun lahum bima lahiqahum min zaygin natijata ighwa'il ghawin. Hal ini merupakan kisah nyata dan pengokohan sebagai peringatan bagi mereka, dan mereka mengalami kesesatan dan penyimpangan akibat penyimpangan dan penyesatan orang-orang yang sesat. Wa tahdhirun lahum min takarruri hadhihi tajribah fi muwajahati din al-khatam, dan sebagai peringatan bagi mereka bahwa hal ini merupakan kisah-kisah yang terjadi sebagai pengulangan di dalam menghadapi agama yang pamungkas ini, agama yang benar. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, memberikan janji kepada Nabi Musa sebanyak 40 malam. Wa hiya layali iftiraqi Musa an qaumihi, yaitu malam-malam berpisahnya Musa dari kaumnya. Ketika berpisah, thumma takhadhtumul ijla, kemudian kami menjadikan anak sapi sebagai sembahan, min ba'dihi, setelah pisah dengan Nabi Musa. Wa antum zalimun, dan kalian wahai Bani Israel adalah orang yang zalim, yang salah dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarhu hadzal maqta'i min tarikh Bani Israel sayati fi surat Al-A'raf al-ayah 142 wa ma ba'daha, wa fi surat Taha al-ayah 36 ma ba'daha. Penjelasan tentang paragraf ini yang merupakan sejarah kaum Bani Israel itu akan dijelaskan lebih detail dalam surat Al-A'raf pada ayat 142 dan setelahnya. Juga dalam surat Taha ayat 36 dan ayat-ayat yang setelahnya. Fil ayat taliyati yaqulu subhanahu thumma afawna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Ayat berikutnya Allah berfirman, thumma afawna, kemudian kami maafkan kalian wahai Bani Israel atas kesalahan yang kalian lakukan itu. Min ba'di dzalik, setelah peristiwa itu, yaitu menyembah anak sapi. La'allakum tashkurun, barangkali kalian bisa mensyukuri nikmatku, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalian gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segala nikmatnya yang sangat banyak. Wa ba'da isyarati ila ma ja'a Bani Israil min hidayatin tasyri'iyatin wa atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sama yushir Al-Quran ila tariqati taubati al-maturahati ala Bani Israel. Pada ayat berikutnya, setelah Allah berfirman, kemudian kami memaafkan kalian setelah itu, setelah kalian berbuat kejahatan, agar kalian bersyukur.
memahami dan mengerti nikmat yang Allah berikan pada kalian, kemudian menunaikan berbagai macam bimbingannya dan perintahnya. Dan setelah itu adanya isyarat penjelasan tentang kaum Bani Israel, di mana mereka mendapat hidayah basyariyah dengan datangnya Nabi Musa dan turunnya syariat Nabi Musa. Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingat pula wahai Bani Israel, kami telah mendatangkan dan memberikan Musa sebuah kitab dan Furqan agar kalian mendapat hidayah dan petunjuk. Kemudian Quran menjelaskan pula tentang tata cara bertaubat kepada Allah SWT bagi Bani Israel, yaitu pada ayat yang berbunyi wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ajla fatubu ila barikum waqtulu anfusakum dzalikum khallakum in kuntum inna barikum fataba alaikum innahu at-tawwabur rahim. Kita akan jelaskan pada rekaman berikutnya insyaallah.